Oke, baik ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya. Semoga kondisi kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita to the point saja ya. Jadi hari ini materi yang akan kita sampaikan itu adalah masih lanjutan materi kita yang minggu yang lalu. Yang mana materi kita minggu yang lalu kita menggambar objek dua dimensi ya dengan menggunakan perintah mengedit. Berarti sebenarnya materi kita yang utama itu sudah sampai, yaitu perintah mengedit. Jadi dalam pertemuan kita kali ini kita akan mencoba menggambar 2 atau 3 gambar lagi ya, seperti materi yang sudah kita bagikan tadi malam. Itu mungkin sudah kamu pelajari. Kalau yang sudah mencoba lebih bagus. Yang belum mencoba bisa mempelajarinya dengan saya. Kalau yang sudah mencoba pasti lebih mahir lagi nantinya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, coba wajah-wajahnya diperlihatkan, diaktifkan aja dulu biar kelihatan. Sudah semua ya, ada Fredrik, Ahmad Hasan. Ya, oke. Ya. Oke, baik ya. Nanti yang aktif ini masih 18. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk pada materi kita. Saya langsung share aja yang akan kita bahas. Ya, ini gambar yang akan kita coba untuk kita gambar. Tapi sebelum kita ke sini, sedikit saya mau mengingatkan juga ke kamu. Materi yang ada di Sipadi itu wajib juga kamu pahami ya. Itu kan ada 2 video, tapi totalnya ada 5 gambar di situ tentang penggambaran objek 2 dimensi. Nah, itu harus kamu pahami. Nanti untuk ketua saya ingatkan biar membuat list bahwasanya siapa-siapa saja dari kawan-kawan kamu yang sudah memberikan like dan komentar positif untuk video yang ada di Sipadi ya. Nah, itu nanti kita bikin listnya, itu artinya kamu ada keaktifan di dalamnya. Kemudian nanti untuk video pembelajaran kita ini yang akan kita tampilkan juga di YouTube, nanti kamu ulang-ulang kembali menontonnya dan berikan juga komentar positif menurut versi kamu sendiri dari materi yang kita bahas hari ini. Oke, paham ketua ya? Paham, Pak. Ya, oke, baik. Paham, Pak. Sekarang kita langsung saja masuk ke kasus kita yang ini, gambar yang sudah saya tampilkan ini. Kelihatan gambarnya kan? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kalau kelihatan, coba sama-sama kita mencoba menggambar objek kita ini ya. Seperti minggu yang lalu, diharapkan sekali responsi kamu biar ini bisa kita gambar dengan cepat. Oke, baik. Untuk menggambar objek seperti ini, apa langkah pertama yang kamu lakukan atau yang kita lakukan? Buat segi 4, Pak. Iya, kita tentunya membuat sebuah segi 4. Segitiga 4 yang di dalam atau yang di luar? Di luar, Pak. Ya. Luar duluan, Pak. Oke, boleh di luar. Sebenarnya yang di dalam boleh juga ya? Boleh ya. Boleh, Pak. Nah, oke, Boleh, Pak. jangan juga terikat ke yang ada di buku. Kamu juga bisa setelah kamu baca-baca mungkin kamu punya versi sendiri untuk memulai menggambarnya. Itu silakan aja, itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada keterikatan. Jadi kita ketikkan perintah apa? Rectangle ya, enter. Oke, kemudian kita klik peletakannya di sini ya. Kemudian berapa ukurannya kita masukkan? Add 60,60. Iya, 60,60 gitu dia. Oke, baik. Kita perhatikan di sini sudah terbentuk sebuah segi 4 yang berukuran 60 kali 60. Seterusnya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita menggambar sebuah segi 4 dengan menggunakan perintah rect, maka keempat garis ini itu menjadi satu kesatuan. Itu perlu dipahami.
Kalau kita gambar rectangle dengan perintah lain boleh? Bisa? Bisa, Pak. Bisa saja Bisa, kan itu Pak. ya. Yang pertama kelemahannya adalah akan lebih lambat. Kan itu ya. Yang kedua, kelemahannya adalah garis-garisnya ini tidak menyatu, istilahnya itu tidak terjoin. Kalau kita gunakan perintah lain. Ya. Itu akibatnya. Jadi, setelah kita gambar sebuah rectangle yang besar ini, berikutnya kita gambar apa lagi? Kita gambar lagi rectangle yang di dalam. Sebelum ini kita modifikasi, ya, sebelum segi 4 ini kita modifikasi. Jadi ini kita buat dulu segi 4 di dalamnya dengan mengacu ke rectangle yang sudah ada ini. Karena kalau kita modifikasi nanti ini nggak bisa lagi kita bentuk ini. Nah, jadi untuk membentuk segi 4 yang ada di dalam ini, kita gunakan perintah apa? Offset. Offset, Pak. Ya, offset ya, offset. Berarti offset ini nanti fungsinya adalah membuat segi 4 yang sama persis dengan yang besar, tapi dia berdasarkan jarak tertentu kan itu. Jadi berapa kita ambil jaraknya nih? Offset. Lalu di sini dia bertanya berapa distance-nya ya, jarak. 10, Pak. Nah, 10. Enter. Kemudian kita pilihlah segi 4 yang kita offset tadi. Ingat ya, karena ini tadi kita gambar dengan rectangular, maka pemilihannya ini sekali pemilihan terpilih semua. Kalau kamu gambar tadi dari perintah lain, hanya satu garis yang terbentuk dan mengoffsetnya nanti jadi lebih ribet. Ya, jadi kita klik ini rectangle. Lalu karena mau kita letakkan di dalam rectangle yang barunya, maka kita klik ke dalam. Gini. Kalau mau di luar, klik keluar, arahkan mouse-nya. Gitu dia. Jadi kita mau dia di dalam, kita klik di dalam. Nah, jadi langsung sudah terbentuk sebuah rectangle baru di sini. Kalau saya tanya kamu, ukuran rektangular ini berapa kali berapa? Ukuran rektangular yang di dalam ini yang terbentuk tadi itu 50 kali 50, Pak. berapa kali berapa? Hah? Kenapa 50 kali 50? 40 kali 40, Pak. Iya, 40 kali 40 kan, karena kedua sisinya itu sudah termakan 10-10. Harus gitu. Paham ya? Jadi kalau kamu nanti misalnya menggambar tidak menggunakan offset, bisa-bisa saja dari perintah lain, cuman dikalkulasi lah panjang sisinya berapa. Tapi biar lebih cepat, kita gunakan perintah offset. Oke, baik. Yang di dalam sudah selesai. Sekarang urusan kita menyelesaikan yang mana? Menggambar lingkaran di setiap ujungnya ya, atau pojoknya ya. Ya, jadi sekarang kita ambil di sini. Maka kita gunakan perintah apa? Circle. Ya, circle, enter. Lalu kita letakkan di sini. Berapa jari-jari kita berikan? Ya, yang kecilnya 6 ya. 6. Yang besarnya? Berarti untuk mengulangi perintah circle kita enter aja ya, enter. Lalu kita klik lagi pusatnya di sini. Lalu kita berikan jari-jarinya 12 untuk yang besar. Gini kan? Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian keempat lingkaran ini posisinya karena ukurannya sama kan tinggal kita apakan ke sini? Kita copy. Oke. Berarti kita ketikkan aja perintah copy. Lalu kita pilih kedua lingkaran ini kan? Ini pertama, ini kedua. Setelah ini kita enter ya. Artinya pemilihannya itu sudah selesai. Lalu pertanyaannya di sini kan base point. Base pointnya bisa juga kamu klik di sini boleh ya, di sini boleh. Nah, kali ini mau saya sampaikan dia dengan cara mengklik, bukan memasukkan sistem koordinat ya. Karena kebetulan pengklikannya itu penempatannya sudah tinggal kita klik saja. Jadi di sini base pointnya saya klik boleh. Lalu saya letak di sini. Saya letak di sini. Saya letak di sini. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga kamu copy sejauh 60 ke kiri, 60 ke bawah, 60 ke kiri bawah. Itu terserah. Ini alternatif lain yang saya sampaikan biar wawasan kamu dalam penggambaran nanti
lebih berkembang. Paham ya? Kalau pakai di kanan bisa Pak? Kalau pakai apa? Di kanan ya Pak. Pertama ditandakan dulu semua, baru klik kanan, terus ada pilihan yang gitu Pak. Iya, nggak ada masalah. Kalau kamu gambar di sini boleh. Pertama, copy ke sini, copy ke atas ini boleh. Sah-sah saja. Nah, saya sengaja menunjukkan cara agak berbeda agar kamu itu pemikirannya jangan satu cara saja gitu. Paham ya? Oke, baik. Sekarang apa lagi yang kita lakukan? Tinggal mengetikkan perintah membuang trim, membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan ya. Kita ketikkan trim. Ingat, ini AutoCAD 2021, berarti tinggal kita pilih saja bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Ini boleh, ini buang nih ya. Ini buang, ini juga. Bisa seperti ini. Ya, tinggal kita klik saja bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Oke, kemudian ini juga kita buang garis ini. Ya, ini kan sudah kelihatan mau selesai ya. Kalau misalnya tadi kita salah klik, tapi yang lain yang terbuang, yang nggak kita inginkan yang terbuang, ya artinya yang seharusnya tidak terbuang, kamu tinggal Ctrl Z aja atau undo. Bisa ya, jangan langsung diputuskan lagi. Jadi kita klik ini juga. Ya, kadang mouse kita itu mau dia mengulah ya. Pak, videonya delay Pak. Kenapa? Dan screen Bapak delay Pak. Ini juga masih. Ini udah normal. Sudah Pak. Ya, mungkin sinyalnya kali ya. Oke, ini sudah selesai. Gini aja caranya. Sekarang tinggal yang mana lagi? Tinggal di fillet ya. Memberi kelengkungan bagian yang di dalam. Nah, gitu Pak, dia. itu trimnya gimana Pak? Kenapa? Yang trim Pak. Yang trim. Iya. Tinggal kita ketikkan perintah trim, kemudian kita pilih garis-garis yang mau kita buang. Itu aja. Sama seperti yang minggu lalu kan. Apa masalahnya, Diki? Yang kamu bingung apa? Mau ngapus bulatannya Pak? Menghapus bulatan yang mana? Yang tadi nih? Iya Pak. Di trim saja. Ini tadi ya, saya ulangi sedikit. Nah, ini ya. Misalnya membuang bagian ini kan? Iya Pak. Kelihatan. Tinggal di trim aja, trim, enter. Trim. Setelah di enter, langsung saja pilih garis-garis yang mau dibuang. Garis ini kan nggak perlu dibuang. Garis ini nggak perlu dibuang. Pak, videonya Pak. Kenapa? Terjeda video Bapak. Jeda lagi. Oke. Yang penting prinsipnya seperti itulah. Kalau udah terjeda gimana kita buat lagi ya? Sinyalnya mungkin apa nih? Kurang kuat. Oke, nanti kita coba lagi untuk gambar berikutnya untuk trimnya ya. Mudah-mudahan nanti nggak problem. Kemudian setelah ini selesai, kita putuskan perintah trimnya. Maka langkah selanjutnya di sini agar gambar ini tuntas. Apalagi yang belum kita lakukan agar gambar kita ini gambar kita ini bisa lebih sempurna. Fillet Pak. Fillet. Berapa jari-jari fillet? Kapan Pak? Berarti fillet, enter ya, enter. Berarti R memilih radius ya. Enter. Lalu masukkan jari-jarinya 6 atau 8? 6 ya. 6 ya, jari-jari 6, enter. Nah, lalu tinggal kita pilih aja kedua garis ini. Ini satu, ini pasangannya. Mengulangi perintah fillet kan tinggal enter aja kan, enter. Karena jari-jarinya sama, jangan lagi kita pilih R, langsung pilih aja garis yang mau kita fillet. Enter lagi, klik lagi kedua garisnya.
enter lagi, klik lagi kedua garisnya. Nah, gini aja, lalu sudah selesai. Bisa paham di sini? Coba. Sama. Oke, jadi kan sebenarnya nggak terlalu sulit. Ada pertanyaan di sini? Pak, kalau menggunakan perintah array itu gimana Pak? Kurang paham saya Pak. Kalau perintah array itu nanti bisa kita gunakan dia arah baris dan arah kolom. Ini tadi pun sebenarnya kalau kita gambar di sini tadi kedua lingkaran itu, kita array bisa juga, tapi nanti arraynya di sini array opsi rektangular. Artinya memperbanyak objek itu dalam arah baris dan kolom. Berarti ini kan barisnya ada 2 baris, ada 2 kolom. Nanti ketika dia bertanya nanti berapa kolom, kita masukkan 2. Berapa baris, berapa rows atau berapa baris, kita masukkan 2, kita enter. Berapa jaraknya gitu nanti distance-nya. Distance 1 berapa? Artinya distance arah baris berapa, distance arah kolom berapa. Ketika kita masukkan nanti 60. Nah, lalu kita enter, terbentuk juga seperti hasil copy kita tadi gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal memilih perintah-perintah mana yang paling efektif. Jangan perintah itu membuat makin lama. Ini tadi kan kalau kita perhatikan, ini kan penempatannya kan mudah. Jadi kita gunakan copy. Begitu copy, kita pilih objek, tinggal klik peletakannya gitu. Dah beres. Itu lebih cepat. Gitu ya. Paham, Rival? Paham. Oke, kemudian yang lain ada mau bertanya? Sebelum saya sampaikan satu cara lagi untuk membuat gambar ini. Izin Pak, Ya, perintah explode itu apa gunanya Pak? perintah explode. Perintah Iya, Pak. explode itu tadi kan kita katakan kalau kita menggambar sebuah rektangular atau segi 4 dari perintah rectangle itu tadi kan garis-garisnya semuanya menyatu, terjoin kan? Tadi kan saya sampaikan di sini kan? Ini kalau ini saya klik ya. Ini saya klik. Kalau saya hapus, delete, maka terhapus semua kan? Oke. Ini artinya garis-garis ini kalau istilah AutoCAD-nya apa? Entity-nya ini semua ini tergabung, terjoin. Nah, tapi kalau misalnya kamu lakukan perintah explode itu kan menghancurkan, memisahkan, memecah. Gitu dia. Jadi ini bisa kamu explode sehingga nanti hasil ekspor itu pada akhirnya adalah garis-garis ini jadi nggak jadi satu kesatuan lagi, nggak terjoin lagi dia. Itu perintah explode. Kapan digunakan perintah explode? Biasanya setelah hasil array. Hasil array itu semua objek yang terbentuk itu nanti menjadi satu kesatuan itu. Kamu klik satu bagian, semua nanti terpilih. Ya, kalau itu nanti hasil array sudah satu kesatuan, itu nggak bisa diedit, harus kamu explode dulu dia baru bisa diedit. Nah, ke situ larinya ya untuk perintah explode. Kalau kondisi kayak gini jangan diexplode, memang nggak perlu. Nanti bisa kamu lihat lagi di buku kita. Bisa, David? Bisa Pak. Oke, yang lain? Aman? Pak. Aman, Aman, oke. Pak. Baik, sekarang saya ingin menunjukkan satu cara lagi ya untuk menggambar ini. Tapi di sini saya ambil 1/4 ini ya. Ini gambar ini kan 4 bagian sebenarnya kan. Dari 4 bagian terbentuk jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi 4 gambar ini saya ambil 1/4-nya saja. Saya lakukan seperti ini. Ya, saya ambil di sini. Ibaratnya yang kita lakukan itu adalah menggambar 1/4 bagiannya saja gitu. Gini ya, misalnya ini kita trim
Ibaratnya kita hanya menggambar ini aja. Nah, ini aja yang kita gambar. Ini ibaratnya sudah nggak kita gambar ini. Nah, bisa dibayangkan. Kita hanya menggambar seperempat saja. Nah, lalu bagaimana membuatnya menjadi lengkap? Maka perintah apa yang kita gunakan? Copy, Pak. Perintah apa? Copy, Pak. Copy nggak bisa. Kalau copy sama persis posisinya kan gitu. Dan Mirror. keadaannya. Iya, kita mirrorkan. Karena ini katanya kan simetri kan. Jadi kita ketikkan mirror, enter. Kita blok ini semua objek yang mau kita mirrorkan, gini. Enter. Lalu ini cerminnya ya, garis cerminnya itu titik ini dan titik ini, gini. Terbentuk separoh. Lalu mirror lagi ya, enter. Pilih lagi semua objek ini. Enter. Ini garis cerminnya. Ini ke sini. Enter. Nah, kan bisa juga. Jadi kita ngetrim yang 4 kali tadi itu cukup sekali saja. Ya, itu opsi yang kedua. Artinya ya, saya ingin mengajak kamu semuanya berpikir lebih kreatif agar mendapatkan satu cara yang paling efektif dalam menggambar, sehingga gambarnya itu terbentuk dengan cepat. Ya, orang yang dikatakan jago AutoCAD itu adalah seperti yang biasa saya beritahu, dia mampu menggambar cepat dan benar. Banyak orang menggambar objek 2 dimensi itu benar semua benar, yang digambar benar, hasil akhirnya benar. Tapi ada yang mengerjakan dia 1 jam, ada 2 jam. Kalau bisa kita 3 menit, 5 menit kan lebih bagus. Itulah keunggulan kita. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham, Fredrik paham? Atau Lumayan, Pak. jangan pura-pura paham. Ngerti kan, Fredrik? Iya, Pak. Oh, terpaksa ya. Oke, baik. Kalau paham, sekarang kita akan mencoba gambar yang kedua. Gambar pertama ini sengaja saya sampaikan beberapa cara biar wawasan kamu berkembang. Itu aja. Kalau kamu hanya mengacu ke buku, itu hanya satu cara, salah satu cara. Kalau kamu punya cara yang lain lagi, yang lebih praktis, ya silakan aja, itu lebih bagus.